Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semangat sekali nih ibu-ibu. Masih bersemangat semuanya ya. Insya Allah yang hadir hari ini Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala urusannya, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Yang lagi nggak punya uang, Allah kasih uang. Yang lagi punya hutang, Allah lunaskan. Banyak yang punya hutang? Banyak. Mau tahu cara melunaskan hutang? Hah? Bayar, pintar ya. Nggak ada cara lain ya Bu ya. Yang belum punya jodoh, Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya. Jodohnya laki-laki insya Allah, yang soleh, yang baik hati, yang orang tuanya kaya raya, yang asetnya banyak, anak satu-satunya, dan orang tuanya sudah tua. Ibu masih mau diaminkan jodoh enggak dong, Ibu ya? Oh anak ya. Ibu umur berapa? Berapa ibu umurnya? 60, Masya Allah, awet muda. Iya, kayak 59. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu IIKJM, Ikatan Istri-Istri Karyawan Jasa Marga, terutama di sini ada ibu-ibu direksi ya, ini ya. Ah, iya kan bertiga doang nih kayaknya nih ya. Ibu Emilia Agus Setiawan, Ibu Yosita Reza Febriano, Ibu Aprilia Yoga. Wah, tahu kan saya semua nama lengkapnya, Bu? Dan semua keluarga besar IKJM, alhamdulillah Rabbil Alamin, begitu banyak nikmat yang bisa kita syukuri ya Bu ya. Terutama nikmat sehat hari ini Bu. Iya. Ini rezeki loh Bu, betul rezeki. Ibu bisa hadir, ketawa, lepas, sejenak lupa dengan berbagai masalah ya. Itu adalah rezeki Bu. Tidak semua orang mendapatkan rezeki seperti itu. Makanya kita harus bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ibu-ibu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau ibu ngedumel, ngeluh ya, terus ngomel mulu lagi kan, nah, itu seperti itu. Karena kata-kata adalah doa. Nah itu betul. Ibu pasti pernah dulu ya melihat ada 3 gelas air gitu kan. Satu dibacakan doa, satu air itu dihina-hina, yang satu itu dibacakan kata-kata buruk. Apa yang terjadi? Air yang dibacakan doa itu itu putih dan sangat bersih saat dimasukkan ke mikroskop. Air yang dikata-katain itu menjadi hitam. Air yang tidak didoakan itu menjadi kotor. Bayangkan, seperti itu. Nah, tubuh kita 70% lebihnya itu apa? Air. Makanya seringkali kan kalau di dunia kesehatan sekarang ini ya Bu ya, kadang sakit itu nggak bisa dideteksi. Karena apa? Sakitnya dalam bentuk pikiran. Betul, dalam bentuk pikiran. Penyakit-penyakit yang parah lah ya istilah seperti itu karena apa? Pikiran Bu. Makanya Masya Allah sangat bersyukurlah ibu-ibu hari ini bisa hadir di sini, masih sehat walafiat ya. Umurnya meskipun sweet 16 ya. Sweet 60 atau sweet 16 ya. Ya 17. Tapi Masya Allah masih sehat ibu. Berapa banyak ibu-ibu yang umurnya masih mungkin 35, 45 ya, tapi Allah sudah uji dengan
berbagai penyakit ya. Jadi kita memang harus banyak-banyak bersyukur. Betul Bu, banyak-banyak bersyukur. Makanya temanya hari ini adalah Allah punya takdir, kita punya doa. Siapa yang merasa hari ini takdirnya lagi tidak baik-baik saja? Ayo, jujur. Wah, baik-baik semua. Oh, bagus. Udah kita selesaikan berarti. Bagus. Nah, kata tadi sudah belajar. Kata-kata adalah doa. Kalau ibu ngacung bilang takdir saya lagi buruk, kejadian itu Bu. Betul. Meskipun memang yang namanya hidup ya Bu ya, yang namanya hidup itu pasti penuh dengan ujian. Pasti. Nggak ada Bu, hidup nggak ada ujian tuh nggak ada. Karena memang Allah menciptakan dunia ini sebagai tempatnya orang-orang bermujahadah. Apa itu mujahadah? Berjuang. Siapapun, ibu mau jadi karyawan, ibu mau jadi dokter, mau jadi arsitek, mau jadi presiden, politisi, ibu jadi istri, itu pasti penuh dengan ujian. Semuanya akan diuji Bu. Karena memang yang namanya hidup adalah ujian. Kalau ibu sudah tidak mau diuji, berarti ibu mati. Bener. Itu pun belum tentu setelah mati ibu selamat dari ujian Bu. Iya kan? Emang nggak ditanya ibu, umur 60 tahun ngapain aja dulu? Ngapain dulu ibu? Ngaji. Ditanya semuanya sama Allah, pasti ditanya. Makanya kalau ada masalah itu jangan dikit-dikit mau mati gitu ibu, jangan. Emang yakin pahalanya udah cukup, ya. Karena semua orang pasti akan diuji Bu. Bukan hanya ibu, yang di depan ngomong ini pun diuji. Benar, semuanya diuji. Para nabi dan rasul itu diuji. Orang-orang soleh terdahulu diuji. Orang tua ibu diuji. Semuanya diuji. Dan yang paling berat ujiannya siapa? Adalah para nabi dan rasul. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh. Setelah itu siapa ya? Alim ulama. Setelah itu siapa? Ya ini ibu-ibu IKJM ya. Semua diuji. Ya. Nabi itu ujian yang paling berat. Jadi jangan berpikir kalau kita diuji berarti wah Allah nggak sayang nih sama saya. Jangan. Allah itu pasti sayang. Nama-nama Allah yang indah ada nggak nama maha jahat? Ada nggak Bu? Nggak ada. Yang ada apa? Maha pengasih, maha penyayang. Iya, itu Allah. Kalau ngomongin ujian semua diuji Bu. Ada yang diujinya sama anak. Siapa Bu? Nabi siapa yang diuji sama anak Bu? Nabi Nuh, betul. Nabi Yakub, iya. Nabi Lut juga diuji sama anak. Ya, anaknya murtad. Ya, Nabi Nuh coba dipanggil ke kapal nggak mau hadir, nggak mau datang, akhirnya meninggal di depan matanya Nabi Nuh. Ada yang diujinya oleh istri Bu, siapa? Nabi Lut, Nabi Yakub juga meninggalkan suaminya, ya. Ibu kenal Nabi Yakub nggak? Kenal, di mana kenalnya sih Bu? Hah? Kenal Ibu? Ada di buku, iya, ya. Nabi Yakub ya, itu adalah pengusaha terkaya di zamannya Bu. Bukan hanya Nabi, pengusaha terkaya. Ternaknya banyak, anak-anaknya banyak, istri-istrinya banyak juga, bener. Anaknya 12 Bu, istrinya nggak tahu, nggak disebutin, yang disebutkan anaknya 12, tapi nggak mungkin dari satu istri kan pasti, ya. Mungkin aja, benar juga sih. Ini nggak relaan ya Bu, ya benar, mungkin aja. Mantap. Nah, satu ketika Nabi Ayub ini diuji oleh Allah, ya, diberikan ujian sakit, penyakit kulit, ya, yang tidak ada obatnya pada saat itu, dan baunya itu menyengat Bu, sampai tetangga-tetangganya itu nggak tahan dengan Nabi Ayub. Akhirnya apa? Nabi Ayub diusir. Ya, bukan hanya itu Bu, semua ternaknya meninggal. Bayangin, anak-anaknya 12 orang meninggal. Bayangin. Istri-istrinya meninggalkan dia, kecuali satu doang yang masih bertahan. Ya.
Bayangkan, seorang nabi, doanya panjang, diampuni oleh Allah, tetap diuji, Bu. Bahkan istrinya waktu itu sudah berapa tahun gak sabar, bilang, wahai Nabi Ayub, engkau kan seorang nabi. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah kesembuhan? Pasti Allah akan kabulkan. Apa jawaban Nabi Ayub? Saya malu kalau saya meminta kesembuhan dari Allah sekarang. Karena selama puluhan tahun saya hidup sehat. Saya akan minta kesembuhan nanti pada saat waktu atau masa sakit saya sudah menyamai masa sehat saya. Bayangkan, Bu. Jadi kalau udah umur 40 tahun, dia baru sakit 2 tahun, nggak mau minta sembuh dulu, Bu. Nunggu sampai 40 tahun masa sakitnya baru. Sanggup nggak kira-kira kita begitu, Bu? Baru ketusuk ini. Baru dikasih lemes dikit, capek dikit, udah mengeluh. Nah, semua diuji. Ya, diuji tuh, Bu. Semua diuji orang Nabi. Ada yang diuji oleh suaminya, Bu. Ada. Siapa yang diuji oleh suaminya, Bu? Siti Asiyah, Ibu. Nah. Kalau Siti Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Kalau Siti Asiyah itu siapa? Istri siapa? Fir'aun. Di rumah suami ibu kayak Fir'aun? Enggak. Berarti masih alhamdulillah. Ya kan, Bu? Kalau suami ibu lebih parah dari Fir'aun, bisa jadi nama suami ibu yang ada di Al-Quran. Iya enggak? Iya, semua diuji. Nggak mungkin nggak diuji. Dan ada ayatnya nih. Nah, ini kan lagi pada tadabbur Quran ya. Nah, coba sekarang buka surat Al-Baqarah ayat 45. Nah, kita hari ini tadabbur Quran ya. Biar ada ilmunya yang langsung dari Al-Quran dan hadis. Ya, kita buka Al-Baqarah ayat 45. Maaf, Al-Baqarah ayat 216 dulu. Ya. Ayat ketakutan. Walanab. Oh, sorry, maaf. Al-Baqarah 155. Maaf. Ibu-ibu sabar ya. Ini salah satu bentuk ujian. Ya, ujian kesabaran. Nanti semua ayat itu kita akan baca, tapi satu-satu dulu ya. Nah, oke. Kita baca. Al-Baqarah 155. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sudah jelas, Allah sudah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Apa itu arti bisyai, Bu? Sedikit. Iya, sesuatu, tapi itu sedikit dalam artinya itu syai. Syai itu sesuatu yang kecil. Syai, bisyai, ya, kecil, sesuatu sedikit, ya. Bisyai walanabluwannakum bisyai minal khauf, ya, ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, kehilangan orang, kehilangan apa yang disayang, wathamarat, apa itu? Buah-buahan, makanan. Tapi akhir ayatnya apa? Wabasyiris sabirin. Itu, Bu. Iya. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, ya. Kayak ayat kedua. Nah, ayat kedua,
surat An-Nahl. Nah, An-Nahl itu surat ke 18 ya, betul? 16 apa 18? 16 Bu ya. Surat ke-16 ya, ayat ke-18 Bu. Nah, oke. Surat ke-16 ayat ke-18 ya. An-Nahl ayat 18 ya. Jadi hari ini kita belajar, nanti ada 3 ayat yang kita pelajari hari ini ya Bu ya. Ya. 18 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oh, bayangkan dari 2 ayat ini aja, ini kita bisa bahas sangat panjang Bu. Gitu. Bayangkan Allah memberikan ujian itu kecil, sedikit. Apa yang ibu rasakan itu sedikit. Tapi nikmat Allah sangat besar. Ada yang bisa menghitung nikmat Allah hari ini aja? Nggak bisa. Dari mulai ibu bangun sampai jam ini aja bisa Bu? Nggak bisa. Nikmat berkedip Bu. Ibu pernah hitung berapa itu harganya? Iya. Anggap ibu bayar sekali kedip 10.000 Bu. Hah? Nggak mampu, 1.000 deh, 1.000 boleh. Diskon lagi, 100 perak. 100 perak Bu, ya 100 perak, enggak 100 perak Bu. Habis duit Bu. Iya. 1 menit berapa kali kita kita kedip? Anggap 1 detik 1 kali ya Bu ya. Berarti 1 jam itu 3.600 detik. Ya. Kali berapa tuh? 24 jam. Ah, udahlah pusing Bu. Ah, iya udah. Nggak usah dipikirin nah itu. Belum nafas. Belum melihat Bu. Mata kita ini luar biasa Bu, Allah kasih. Nggak perlu ibu keker-keker lagi Bu. Udah autofokus sebenarnya. Ibu kalau buka mata langsung kelihatan kan, ketahuan nih. Oh ini ibu A, ibu B gitu. Kalau kamera harus dikeker dulu. Kalau mata udah autofokus. Itu. Nggak ada yang bisa bandingkan Bu, nikmat Allah. Betul. Jadi apapun takdir yang ibu sedang jalani hari ini, maka itu adalah takdir yang terbaik. Kalau ibu merasa, wah saya nggak kuat, pasti kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuannya, Bu. Nggak mungkin. Pasti akan ada solusinya, karena Allah itu janji Allah, pasti Allah akan kasih solusinya. Ya, jadi tinggal kitanya aja nih. Saat mendapatkan ujian, jangan menganggap itu sebagai tanda Allah tidak sayang sama kita. Jangan. Tapi jadikan itu sebagai tanda cintanya Allah kepada kita. Karena Allah itu sangat sayang sekali sama kita, Bu. Betul. Seringkali ujian itu, kenapa Ibu dikasih ujian? Karena kita sudah terlalu jauh dari Allah. Bisa jadi seperti itu. Ibu dipanggil 5 kali dalam sehari. Lebih sering telatnya apa on time ya Bu? Telat. Lebih sering telat atau nggak ngerjain Bu sama sekali? Telat ya, ngerjain masih ya masih. Tapi telat. Udah menjelang injury time gitu ya, baru sholat. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh ya. Suara apa nih Ibu katanya? Nah, tidur lagi. Hah? Kayak gitu ya. Atau bangunin. Anak-anaknya bangunin teman-temannya. Dianya tidur lagi. Ya. Nggak gitu ya Bu ya? Jangan ya. Top ini yang nyender nih Ibu ini nih. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Zuhur. Lagi ngapain biasanya ibu-ibu nih kalau zuhur?
arisan, apalagi tidur siang, apalagi masak, apalagi nonton TV, ngegibah, ya enggak? Wah, bagus. Ya, gosip lupa kelewat. Arisan pakai dress code-nya warna-warni. Waduh, nggak, ini udah nggak bisa nih kalau kena air katanya. Wah, akhirnya kelewat zuhurnya Bu. Hanya karena biar apa mukanya tetap ini on point. Nah, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asar. Lagi ngapain biasanya ibu-ibu kalau asar ini? Tidur, masih tidur dari siang. Oke, apalagi? Rebahan, main IG, ya, check out Shopee, betul nggak? Ya, TikTok, nge-scroll, ya, ngelihat mana yang cocok buat suami, kirim ke DM ke ini, ya. Akhirnya kelewat asarnya. Hayya 'alas shalah. Maghrib. Ngapain? Sinetron maghrib ya. Apalagi maghrib biasanya ngapain Bu? Masak. Ya kan, lagi beres-beres, siap-siap, mandi, sore segala macam. Kelewat maghribnya. Hayya 'alal falah. Isya apa? Ketiduran, capek. Iya udah. Lengkap Bu. Pantes banyak masalah Bu. Ya kan? Iya. Sholatnya dipanggil, Allah manggil secara sukarela Bu, 5 kali dalam sehari. Kita nggak datang. Kalaupun datang telat. Coba ibu kalau dipanggil Allah sama dipanggil bos, mana lebih cepet Bu? Ah? Ya kan? Mana? Ya kan? yang yang ngasih bonus Allah apa bos Bu? Hah? Iya, Allah lewat bos bener. Nggak mungkin tiba-tiba jatuh dari langit ya Bu ya. Iya, ya. Ya kan? Allah manggil baik-baik. Ini ibu nggak datang, sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, sehari nggak datang, 2 hari nggak datang, seminggu nggak datang. Allah kangen. Nah, gimana caranya? Yang pertama, panggilan pertama secara sukarela nggak datang. Akhirnya apa? Dipanggil secara paksa ibu. Nah, melalui apa? Ujian. Ibu kalau lagi diuji, sholatnya rajin nggak? Nah, rajin. Iya. Tambah puasa sunnah nggak Bu? Tambah. Tambah puasa Daud. Iya. Tambah sholat sunnahnya, tambah nggak Bu? Tambah. Sholat tahajudnya tambah nggak Bu? Sholat duhanya tambah nggak Bu? Nambah Bu. Ngomongin orangnya nambah nggak Bu? Ya. Bertobat ya Bu ya. Iya. Iya Bu. Akhirnya dipanggil sama Allah. Kenapa? Karena kita terlalu jauh. Duniawi lupa ya kan, sholat injury time, sholat cepet, Allah kasih waktu 24 jam tapi kita sholatnya cuma 1 menit Bu. Ya kan, sampai mukenanya udah nggak tahu kemana Bu ya. Ya Bu ya. Jadi ya ibu sholat Bu, bener ya. Panggilan kedua datang Bu, jangan sampai datang panggilan ketiga Bu. Apa Bu? Disolatin Bu udah. Ya, insya Allah enggak ya Bu ya. Karena emang sholat itu adalah kunci Bu, kunci kebahagiaan kita di dunia. Nah ini tadi ayat ketiga nih ya. Hari ini kita belajar 3 ayat. Yang tadi
Yang ibu marah-marah tadi, Al-Baqarah ayat 45. Nah, oke. Ini penting udah ibu harus tahu nih. Ya, udah 3 ayat ini aja jadi pegangan ya untuk hari ini. Al-Baqarah ayat 45 ya. Kita ngaji bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Mohonlah pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan di ayat tadi Allah bilang, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat, Bu, bagi orang-orang yang tidak khusyuk. Betul. Karena sewaktu sholat itu biasanya kita ingat semuanya, Bu. Benar nggak? Kompor belum dimatiin, cucian masih ada temen belum bayar utang, itu paling inget tuh, ya kan? Suami belum transfer uang bulanan, nah paket, paket COD datang, duit belum, macam-macam ya Bu. Iya, pas sholat inget semua. Jadi Bu kalau lupa sesuatu sholat itu inget semuanya. Iya, Ibu ya. Jadi padahal sholat adalah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan. Makanya dalam azan, hayya 'alas sholah. Kenapa kita harus sholat? Hayya 'alal falah. Al-falah, apa itu al-falah? Kemenangan, kebaikan, kesuksesan, kejayaan. Di surat Al-Mu'minun juga Allah sampaikan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sahur-sahur aja Ibu, makan aja ini, nggak lain nggak bukan ini ya, makan aja ibu-ibu ini ya. Khosyi'un Ibu ya, bukan sahur. Ya. Ya, jadi sholat Bu, sholat. Kalau ibu punya masalah, ibu nggak tahu mulai dari mana, ibu nggak tahu menyelesaikannya seperti apa, ibu nggak tahu siapa yang bisa nolongin, ibu nggak tahu gimana solusinya, maka mulailah dari sholat. Saat ibu memperbaiki sholat ibu, maka Allah akan memperbaiki kehidupan ibu. Saat ibu memulai untuk melaksanakan sholat, maka Allah pun juga memulai untuk menurunkan bala bantuannya. Karena kita ini pasti selalu dalam setiap episode, setiap detik kehidupan kita, kita pasti akan butuh Allah, Bu. Saat senang kita butuh Allah, saat susah apalagi, pasti butuh Allah. Tapi jangan hanya kita pas perlunya aja baru ingat Allah, setelah itu kita lupa lagi. Ya, waktu senang kita juga butuh Allah, Bu. Kalau kita nggak ada Allah, lagi senang ya, ibu lagi punya banyak duit, ibu rezekinya banyak, ibu hartanya berlimpah. Bagaimana kalau Allah tinggalkan, Bu? Wah, bisa-bisa nggak selamat. Bisa-bisa justru harta itu menjadi ujian. Iya, ibu sampai lupa waktu, belanja dari mall buka jam 10 sampai midnight sale jam 12 malam, nenteng semua. Wah, nggak sholat, nggak ngurus anak, nggak ngurus suami. Wah, lupa sama dunia, karena dunia. Kita butuh Allah. Di setiap langkah kehidupan kita, kita pasti butuh Allah. Dan ada kalanya nanti dalam satu titik kita akan mengalami ujian yang tidak ada orang lain yang bisa menolong kecuali Allah. Iya. Dan pasti ibu sudah pernah mengalami itu karena kan sudah
Senior lah di sinilah ya, pasti sudah pernah mengalami itu. Dan yang namanya ujian Bu, yang namanya ujian pasti ada masa berlakunya Bu. Nggak mungkin ujian itu lanjut terus tuh Bu. Ya, Ibu umur berapa sekarang misalkan rata-rata lah 50 ada ya, mungkin 50. Kira-kira ujian Ibu ini sama nggak sama ujian dulu Ibu umur 21 tahun Bu? Beda. Dulu masih unyu-unyu gitu kan, masih bucin ya Bu. Dulu pernah bucin Ibu? Pernah. Oh, Insya Allah. Iya, pernah juga ya ibu-ibu ini ya bucin. Iya. Selesai Bu masalahnya Bu. Dulu waktu Ibu SMA, masalahnya apa sih Bu? Paling berat SMA Bu? Putus cinta ya. Ibu galau, ya kan? Galau. Mungkin ya kalau yang anak rajin mau milih kuliah di mana, ya kan? Itu masalahnya itu aja Bu. Belum ada tuh masalah apa listrik, kompor meleduk, habis ya, token bunyi itu belum ada Bu, belum ada. Hah? Belum kan Bu? Belum ada itu kan? Belum. Kuliah juga kayaknya hidup mau bahagia banget ya Bu ya, bener nggak? Meskipun udah mulai agak stres gitu kan, udah mau menikah, nggak tahu siapa calonnya gitu ya, beda masalahnya Bu. Terus dikasih calon sama Allah, Ibu menikah, berhenti nggak masalah Ibu? Nggak, nambah. Ya kan? Nambah Bu masalah nikah Bu, bener. Emang dipikir nikah enak-enaknya doang, ya kan? Enggak. Ibu lebih senior lah, pasti lebih paham, ya kan? Udah menikah nih, ya kan? Punya masalah lagi, belum dikaruniai anak. Udah nunggu setahun, 2 tahun sampai ke rumah sakit segala macam, belum dikaruniai anak, masalah, kepikiran. Setiap lebaran ditanyain, mana anaknya nih, mana kok belum, udah isi belum, begitulah tipikal netizen ya Bu ya, ya kan? Nah, semua ditanyain. Nah, terus Allah kasih karunia anak, selesai nggak masalahnya Bu? Enggak. Biaya sekolah mahal, makannya apa, bener nggak? Betul. Terus beli baju, bener semuanya Bu, sampai hari ini Bu. Tapi kan selesai juga masalahnya Bu, bener nggak? Selesai juga. Selesai juga. Pasti selesai Bu. Makanya kalau ada masalah, itu curhatnya ke siapa Bu? Allah. Paling enak Bu curhat ke Allah. Paling enak itu curhat ke Allah. Online-nya 24 jam Bu. Nggak pernah offline. Allah selalu membalas. Kalau kita mereply, kalau kita menelpon, Allah itu selalu nelpon balik. Kalau kita miss call Allah, Allah miss call balik kita. Gimana cara miss call Allah? Salat, zikir, kita sebut nama Allah. Ya Allah, 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 atau astagfirullah, atau subhanallah. Itu Allah akan balas Bu. Tapi bukannya Allah balas dengan suara juga ya Bu ya. Iya. Allah, Allah, Allah. Malam-malam nih Ibu zikir Allah, Allah, Allah. Apa. Kabur ya. Iya. Tapi Allah balas dengan apa? Dikasih solusi. Allah kirimkan orang-orang nolongin Ibu. Itu solusi bukan? Solusi Bu. Solusi. Paling enak curhat sama Allah Bu. Dan yang paling enak apa? Ibu bebas mau ngomong apa aja Bu. Nggak perlu takut bocor itu rahasia Ibu. Bener ya? Paling enak Bu. Kalau curhat ke temen, bocor kan Bu? Bocor. Bocor aja apa bocor banget Bu? Bocor halus. Ya, meskipun tidak semua teman begitu ya Bu ya, tapi kemungkinan besar iya. Meskipun sahabat ya Bu ya, sahabat juga punya masalah Bu. Emang Ibu pikir Ibu curhat ke sahabat, dia bisa nyelesain masalah Ibu? Enggak. Lebih parah nambah Bu, bener. Dia juga punya masalah. Meskipun Ibu bilang nih, lu jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, tenang Beb, gua nggak bilang siapa-siapa Beb.
Demi Allah Beb ya. Habis itu dia ngopi bareng temennya Bu, 2 jam kemudian. Lupa Bu. Lo tahu nggak tuh? Ibu yang nyender di belakang tuh. Ternyata dia ya karena mungkin bukan salah dia juga, karena memang kita ini manusia Bu. Ibu-ibu manusia, apalagi perempuan. Kapasitas kuotanya per hari itu berapa Bu? 20.000. 23.000 malah ya. Oke. Jadi kalau setelah maghrib itu baru kepake 7.000 ya. 13.000 harus dihabisin malam itu Bu, nggak bisa dirapel ya. Jadi nelpon temennya, sahabatnya semua, pusing Bu. Bener meskipun sedekat apapun ibu ya Bu ya. Ibu nih deket banget punya sahabat nih, berdua doang nih Bu, punya WA grup berdua doang isinya Bu ya. Khusus nama WA nih, nama WA grupnya apa? Besti Tiljannah. Iya, meskipun ya Bu ya tuh berdua gitu, curhat di situ, bocor Bu, benar iya. Masih mending kalau dia ini lihat nih tuh WA-nya tuh. Iya, jadi harus di screenshot. Ya, jadi paling enak sama Allah. Bawa masalah kita ke atas sajadah, bawa masalah kita ke sholat tahajud, bawa masalah kita ke baca Quran, bawa masalah kita ke kajian, bener. Ibu datang ke kajian ini itu Masya Allah. Rasul pernah bilang, datangilah taman-taman syurga di antara kalian. Sahabat bertanya, ya Rasul apa itu taman syurga? Yaitu adalah majelis ilmu. Insya Allah. Dan kalau ibu meninggal, ibu syahid. Karena ibu sedang bekerja, sama dengan laki-laki kalau sedang bekerja mencari nafkah, meninggal itu sedang jihad Bu. Asal benar bekerja ya Bu ya. Kalau lagi ngopi ya enggak ya Bu ya gitu. Jadi seperti itu. Paling enak tuh curhat sama Allah. Udah zikir ya kan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir aja Bu. Minimal ya Bu ya, minimal ibu kalau punya masalah, ibu berzikir, minimal banget hati ibu tenang. Benar nggak? Ketenangan hati itu menyelesaikan 50% masalah. Saat kita mendapatkan masalah, kita panik, biasanya masalah itu lebih besar, lebih parah, karena kita bingung gimana menyelesaikannya. Akhirnya tembak kanan kiri gitu kan. Tapi kalau kita dapat masalah, Allah berikan ketenangan, apa? Lebih mudah menyelesaikannya Bu. Karena kita bisa berpikir jernih kan Bu. Nah, bagaimana caranya? Zikir. Dan banyak sekali zikir yang Allah sampaikan, yang Rasul ajarkan banyak Bu. Paling utama apa? Istighfar Bu. Istighfar. Istighfar itu menghapuskan dosa, memberikan solusi, memperlancar rezeki. Wah, Masya Allah, benar. Ada ayatnya. Hadisnya ada. Istighfar aja. Dari yang paling panjang boleh ada Sayyidul Istighfar, atau istighfarnya Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Engkau yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadamu. Ada lagi boleh lebih pendek, Astaghfirullahalazim. Nggak ada waktu juga, Astaghfirullah. Udah. Nggak ada waktu juga. Parah banget itu. Iya. Nggak ada waktu juga, Astaghfirullahalazim. Ya. Iya, nggak ada lagi ya, innalillahi, benar itu Pak. Ya Bu ya, itu istighfar. Ada lagi Bu, zikir. Ini ya hadis ya. Ada sebuah zikir yang ringan di lisan tapi berat di amal timbangan dan disukai oleh Allah Ar-Rahman. Ini redaksinya ya. Subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahil azim ya. Jadi ini adalah zikir yang ringan kita ucapkan, cuman butuh waktu 2 detik, tapi berat di amal timbangan, dan Allah Ar-Rahman menyukai zikir ini. Masya Allah. Banyak yang lain bu, subhanallah bihamdi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doanya Nabi Yunus pada saat ada di ikan paus. Itu adalah doa keluar dari kegelapan hidup bu. Ya. Bayangkan Nabi Yunus pernah mengalami 3 kegelapan dalam hidupnya yang tidak pernah dialami oleh manusia lainnya. Yang pertama kegelapan di dalam perut ikan paus. Yang kedua kegelapan di dalam dasar samudra. Yang ketiga kegelapan dalam pekatnya malam. Bayangkan. Ibu pernah di ruangan dimatiin lampunya bu? Takut nggak bu? Nggak. Gelap nih, nggak ada orang, ibu sendirian. Nanti malam ibu kesini sendiri nih. Nih di ruangan ini matiin lampunya. Takut nggak ibu? Uji nyali, benar. Bayangkan Nabi Yunus bukan sekedar di ruangan bu, di perut ikan. Udah perut ikan, ini namanya ikan paus nggak mungkin nongol ke permukaan kan bu? Ada ikan paus nongol ke permukaan? Nggak ada. Bawah loh. Dan bukan cuma sejam 2 jam bu, kisahnya berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Berarti kan melewati malam. Ya, bayangkan. Sudahlah gelap itu perut ikan paus, nggak tahu ada apa aja dalam perutnya. Udahlah itu di dasar samudra, turun ke bawah. Dan di dalam kegelapan malam. Betul nggak itu terjadi? Betul, karena itu kisah. Ada hadisnya. Bahkan ada di dalam Al-Quran. La ilaha illa anta itu adalah doa yang ada dalam Al-Quran. Berarti betul bu. Itu sesuatu yang terjadi, benar nggak? Betul. Bayangkan. Ya. Jadi udah. Takdir itu sesuatu yang Allah kasih kepada kita spesifik. Jadi setiap dari kita nih takdirnya spesifik nih. Meskipun duduknya dempetan, temenan, pasti beda-beda. Ada yang diujinya anak, diujinya pekerjaan, diujinya harta, diujinya putus cinta, diujinya nggak punya suami, diujinya punya suami, diujinya punya anak, macam-macam. Benar. Dan Allah lebih mengetahui dibanding kita. Makanya ada ayat kan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang ibu tidak sukai ternyata itu baik buat ibu. Dan boleh jadi apa yang ibu sukai, ibu senangi, ibu cintai, bisa jadi itu tidak baik sebetulnya. Makanya Allah tidak kasih. Nah kenapa? Ada di akhir ayatnya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ilmu kita terbatas nggak bu? Terbatas. Yang kita tahu kan yang hanya kita baca, yang kita dengar, betul ya bu ya? Yang kita alami, itu yang kita tahu. Tapi Allah semua ilmu tahu bu. Semuanya bu, semuanya Allah tahu. Ya, jadi udah serahkan aja sama Allah. Tapi tentu tidak menghalangi kita untuk apa? Berdoa sama Allah. Minta bu, ini janji Allah. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku ijabah, akan aku kabulkan, akan aku perkenankan bagimu. Doa. Doa. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, benar. Doa. Apapun yang terjadi, ibu lagi sedih, ibu lagi kecewa, ibu lagi dizolimi sekalipun berdoa. Malah Allah bilang, Allah tidak menyukai ya perkataan yang buruk kecuali perkataan dari orang yang dizolimi. Bayangin itu. Ngeri itu. Jadi kalau kita menzolimi orang, wah itu bahaya. Karena doanya itu bisa nyampe. Apalagi kalau orangnya diem. Kalau biasa diem dia laporannya langsung ke pusat bu. Langsung ke Allah. Ya. Iya. Jadi perbanyak berdoa.
Tapi memang kan Allah janji tadi ud'uni astajib lakum. Allah pasti ngabulin doa kita. Tapi memang cara Allah mengabulkan doa, nah ada 3 macam ya. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Itu ada berapa? 3. Yang pertama, yes, langsung dikabulkan. Ibu minta sesuatu, Allah langsung kasih. Ibu lagi pengen makan enak misalkan, pengen makan seafood hari ini. Tiba-tiba ada temen nelpon, kita makan seafood yuk. Nah, Masya Allah Bu, rezeki bukan itu? Rezeki. Ibu lagi, ditraktir bukan diajak Bu ya. Ibu lagi nggak punya uang, ya Allah pengen punya uang ya Allah. Tiba-tiba ada yang nelpon Bu, nawarin uang. Iya, bener dari pinjol bener. Rezeki atau musibah itu? Ya udah Ibu nih saya cairin ya. Aman kok udah cair dulu. Ya. Bayar belakangan. Ya itu yes langsung ya yang pertama. Yang kedua later. Apa itu later? Nanti dulu, tunggu dulu. You have to wait, kamu harus menunggu. Kan emang doa itu tidak selamanya langsung instan Bu. Bahkan para nabi dan rasul pun harus menunggu sampai doanya dikabulkan. Lah kita bukan nabi, suka ngebohong ya kan, tukang olah-olah, suka ngegosip ya. Doa malam besok pagi udah pengen terkabul Bu. Mungkin nggak? Mungkin aja. Mungkin aja kalau Allah mau mah nggak usah besok pagi, mungkin aja. Tapi kita juga harus siap kalau harus menunggu. Nabi Zakaria itu menunggu sampai 50 tahun untuk punya anak, Bu. Bayangkan. Begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat ingin memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ya ke Ka'bah itu menunggu selama 17 bulan. Benar. Karena Allah lebih tahu. Ibu minta misalkan ya Allah saya pengen punya rumah baru misalkan ya, amin ya insya Allah semua punya rumah baru. Tapi kalau dikasihnya tahun ini Allah tahu satu ibu belum siap, dikasih rumah tapi nggak ada duit buat perabotannya misalkan, nggak bisa bayar pajaknya, nggak bisa macam-macam, maksud ibu lagi dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya Allah kasih kapan? 3 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau mungkin 10 tahun kemudian bisa. Karena Allah yang lebih tahu, Bu. Allah yang paling tahu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah yes, yang kedua later, yang ketiga better. Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kadang kita nggak sadar. Ibu minta A, Allah kasih B. Ya, ibu minta B, Allah kasih C. Ibu minta C, Allah kasih A. Tapi karena namanya manusia, ibu cuma fokusnya sama yang A. Saat Allah tidak ngasih itu, ibu mengira Allah nggak ngabulin doa ibu. Padahal Allah sudah ganti dengan C. Bayangkan. Gitu Bu. Ya, jadi doa aja Bu, Allah pasti ganti, Allah pasti kabulkan. Kalaupun ibu tidak merasa tidak dikabulkan di antara 3 tadi, yakinlah doa itu adalah ibadah dan Allah akan akumulasikan pahalanya nanti di akhirat. Sehingga saat ibu nanti di akhirat ibu ngelihat, loh kok pahala saya banyak banget nih, kayaknya dulu nggak rajin-rajin banget sholat. Ternyata adalah doa ibu yang berpuluh-puluh tahun tidak ada yang dikabulkan. Allah ganti di akhirat. Jadi tidak ada yang rugi Bu. Allah itu maha adil, tidak mungkin Allah itu zolim. Sekecil apapun nggak mungkin Bu, sekecil apapun Allah nggak mungkin zolim. Benar. Ibu berbuat kebaikan, kita udah tahu nih ayatnya kan. In ahsantum li'an fusikum. Saat ibu berbuat kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu untuk diri ibu sendiri loh. Benar. Saat ibu menolong orang, itu adalah seni untuk menolong diri kita di masa depan. Kalau kita membantu orang lain hari ini, maka minggu depan, bulan depan, Allah akan kirimkan orang untuk membantu kita. Kalau kita menolong orang lain hari ini, maka satu waktu orang lain akan menolong kita. Dan
Bisa jadi bukan orang yang kita tolong yang akan menolong kita, bisa jadi dari orang lain. Ya kan? Jadi saat kita menolong orang, jangan melihat ibu itu hitungan dulu nih. Ini orang kayaknya bisa nolong gua nggak ya masa depan nih, ya kan? Karena bisa jadi bukan dia yang akan nolongin ibu, pasti orang lain. Tapi wasilah ibu menolong orang itulah yang menjadikan investasi ibu akan ditolong oleh orang lain nanti di masa depan. Jadi sangat enak sekali, Bu. Jadi menolong orang lain adalah seni untuk menolong diri kita sendiri di masa depan. Menolong orang lain adalah cara terbaik, investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menolong diri kita di masa depan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan baik ibu, pasti Allah akan balas. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan buruk yang ibu lakukan, pasti akan ada balasannya. Dan di redaksi ayatnya, biji zarroh. Biji zarroh itu seperti biji atom, tidak bisa dilihat mata, Bu. Harus pakai alat. Sekecil itu pun Allah akan ganti. Apalagi yang besar. Jadi enak banget, Bu. Enak banget. Ya. Jadi ibu banyak doa ya, tadi yang pertama kan tadi apa, wasta'inu bis sobri was sholat, itu sabar yang pertama tadi ibu ya. Yang kedua, S yang kedua apa tadi, sholat ya. S yang ketiga nih yang terakhir yaitu adalah sedekah. Nah, berbagi sedekah, Bu. Kan ibu alhamdulillah ya, ibu-ibu pasti punya kelapangan rezeki lah, kita bisa bilang seperti itu ya, dibanding yang lain mungkin ya. Ya maksudnya suami masih punya pekerjaan, masih ada pemasukan, itu rezeki, Bu. Berapa banyak orang sekarang, coba ibu lihat, berdesak-desakan kan di Instagram itu kan, sampai dorong-dorongan, bahkan tidak jarang ada yang sampai pingsan, bahkan sampai meninggal. Untuk mencari apa? Makanan, Bu. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini, Bu ya. Kita sedih semuanya, Bu, bayangkan. Bahkan aduh, sedih banget. Mereka aduh sedih, cuma punya satu helai roti, itu dibagi untuk keluarganya, itu dimasukkan ke dalam air biar lembut, Bu, bayangin. Di sini kita masya Allah berlimpah, meskipun nggak ada makanan juga di sini, tapi ya nggak apa-apa. bercanda. Banyak tadi di holding room, mudah buah-buahan banyak. Iya. Ya Bu ya, bersyukur. Alhamdulillah, betul, bersyukur, Bu. Nah, bagaimana cara kita bersyukur dengan rezeki yang Allah kasih? Sedekah, berbagi, Bu. Apa bedanya sedekah, infak, zakat? Apa bedanya, Bu? Ayo, 100.000. Kecil amat katanya, Bu ya. 1 juta lah itu nanti. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan semuanya, Bu. Itu sedekah. Sedekah dalam bentuk uang, itu sedekah. Sedekah dalam bentuk harta, itu sedekah. Sedekah dalam bentuk tenaga, itu sedekah. Sedekah dalam bentuk waktu, itu juga sedekah. Sedekah dalam bentuk senyum, itu sedekah. Tapi memang kalau ibu diberikan kelapangan rezeki, ibu diberikan keluasan rezeki oleh Allah, ibu usahakan sedekah yang utamanya apa? Harta. Kenapa? Karena harta itu kan bentuk kecintaan kita terhadap dunia. Ibu ya, kita kan senang sama harta kita, Ibu ya. Dikumpulin ya, emasnya, cincinnya semua gitu ya, Ibu ya. Iya, senang. Senyum boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tidak semua masalah di muka bumi ini selesai hanya dengan sedekah senyum. Ya. Semanis apapun senyum ibu. Ada orang di luar kantor nih, Bu, udah 3 hari, Bu, nggak makan, udah kejang-kejang, Bu. Ya. Apa yang terjadi kalau ibu kasih senyum aja itu? Nah, belum makan, iya. Masih mending pingsan, Bu. Check out, Bu.
Ya, jadi ya sedekah Bu. Ya, kalau infak itu korelasi dengan harta. Kan nggak ada infak waktu, nggak ada ya Bu. Apalagi infak senyum nggak ada Bu. Ya. Tapi kalau ya, zakat, nah kalau zakat kan angkanya pasti Bu, 2,5% ya, tahu ya. Jadi Ibu kalau setelah 1 tahun nih haulnya tercukupi, keuangannya ada sekitar 86 gram emas atau sekitar mungkin 150 juta, maka Ibu wajib untuk zakat. Ya, zakat mal, betul. Ya, bukan zakat mall ya Bu ya. Ya jangan salah. Sebelum ibu zakat nge-mall, ibu zakat mal dulu. Ya, ya. Tapi kalau sedekah, berapa angka sedekah Bu? Hah? Bebas tapi sopan. Seikhlasnya ya. Dalam Al-Quran ya, setiap kali ada kata menginfakkan harta, biasanya diikuti oleh kata sebagian. Nah, dan infakkanlah sebagian harta yang kami berikan kepadamu. Sehingga terserah kita memaknai sebagiannya, sebagian apa? Mau sebagian banyak, sebagian kecil. Ibu kalau lagi makan, temennya minta, bagi dong. Sebagian, bagi dong, kan sebagian, bagi ya. Kira-kira ibu baginya seberapa banyak tuh? Bagi 2, bagi 4, atau ibu potek kecil aja nih? Hah? Bagi 2, nah. Bener bagi 2. Tapi lo yang bayarin ya. Nah, kalau dulu para sahabat memaknainya adalah sebagian besar Bu. Iya, makanya waktu itu mau perang Tabuk ya Bu ya. Rasul manggil para sahabat, ayo serahkan atau berikan sedekah terbaikmu untuk perjuangan dakwah. Terus semua para sahabat pada ngasih Bu. Sampai ada satu orang datang ya bernama Umar bin Khattab. Memberikan 50% kekayaannya Bu, bayangin. Bayangin 50%. Wah Umar udah senang. Tapi Nabi bilang gitu, wahai Umar, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang ini dalam bersedekah. Tiba-tiba datang, siapa? Abu Bakar. Berapa harta yang diberikan Bu? Semuanya Bu, 100% hartanya dikasih. Saat Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kau sedekahkan seluruh hartamu? Apa yang engkau tinggalkan untuk istri dan anak-anakmu? Kata Abu Bakar, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga saya. Bayangin. Bayangin kalau suami ibu yang ngomong begitu Bu. Gimana ibu direksi? Bayangin oh ya, udah pingsan ya Bu? Oh iya, ibu pulang ke rumah udah. Wah, mana mobil BYD-nya hilang katanya. Perhiasan hilang, semuanya hilang. Terus ditanya sama ke suami, yang mana ini semua harta kita? Apa yang ditinggalkan untuk saya sama anak-anak? Saya meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk kamu dan anak-anak. Ya, tapi memang kita levelnya kan belum segitu. Dan juga jangan dicontoh ya Bu, nanti langsung ke rumah bilang, oh ini ustadznya suruh 100%, jangan. Karena Nabi Allah juga senang kalau kita bersedekah untuk diri sendiri Bu, bener. Tapi untuk kebaikan, untuk ibadah. Contoh misalkan, ibu mau ngasih sedekah ini apa namanya, mau ngasih sedekah ke diri sendiri ya. Misalkan ibu kalau mau ibadah, ibu beli pakaian yang terbaik Bu, bener. Jangan ibu kalau ketemu arisan, wah udah lengkap tuh kan, dress code-nya pink, semuanya pink, beli baru semuanya. Iya. Ada lagi warna yang belum punya, misalkan kuning ke ijo-ijoan, ya kan? Ini nggak ada warna ini Bu. Iya, lemonnya tapi yang udah agak kecut misalkan warnanya nah. Ya kan harus beli baru semuanya tuh. Dari mulai jilbab, tas, baju, sampai sepatu, sampai wah semuanya deh, kaos kaki, perhiasan, pokoknya lemon kecut warnanya. Ya kan. Tapi kalau buat sholat pakaiannya daster, pakaiannya
Apa adanya, mau kena udah 17 tahun nggak diganti-ganti. Ibu ya, atau kak ibu mau umroh misalkan nih, nah ibu ambil fasilitas terbaik bu umroh. Iya, betul. Ah, pengen ya, ya insya Allah doa dulu. Tadi tuh udah ada tuh flyer disebar belum? Udah ya. Nah itu tuh. Nanti kalau ibu mau umroh ya ibu mau umroh nanti bisa dibagiin ya ke teman-teman. Kalau yang mau umroh atau tetangga saudaranya silahkan nanti bisa disebar di situ. Iya. Ibu ya. Jadi kalau dulu para sahabat memaknai sebagiannya tuh sebagian besar bu kalau sedekah. Kalau kita sebagian kecil. Karena katanya sekarang zaman minimalis bu. Istri sedekah juga. Sedekah benar. Dan justru sedekah terbaik adalah kepada istri. Benar. Mana suaminya nggak ada di sini? Nggak benar. Sedekah yang terbaik adalah kepada keluargamu. Dan aku kata Rasul, aku adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada keluarga. Betul. Ya. Boleh. Iya, boleh. Oke. Saya nggak ngeliat situ ya, biar pura-puranya kayak lihat ibu itu tuh. Yang nyender tuh. Oke. Udah? Oke. Yang istri ya, ya. Oke. Suaranya keras ya, udah. Berdiri nggak nih? Oke. Tes. Nah, 1, 2, 3. Nah, oke ya. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah yang terbaik itu adalah kepada istri, kepada keluarga. Betul. Nabi katakan bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku dan anak-anakku. Makanya kepala keluarga, seorang ayah, seorang suami harus lebih mengutamakan keluarganya, mengutamakan istri dan anak-anaknya sebelum dia ngasih kepada orang lain. Harus bu. Jadi udah ya. Nggak bercanda. Udah di-cut itu manual itu selesai. Langsung kirim. Jangan lupa ya udahnya di-cut dulu ya. Iya. Ya, jadi gini. Apa? Nanti jangan lupa tag ya, muh_asad. Nah. Jadi memang suami itu kan wajib memberikan nafkah. Betul wajib ya. Tapi kan seringkali juga kalau ada rezeki yang di luar nafkah, utamakan istri dan anak-anak, benar. Itu wajib. Hah? Oh ibu juga sama. Jadi gini nah, makanya jangan pernah menyuruh suami itu memilih gitu. Kamu pilih aku atau suami enggak. Kamu pilih aku atau ibumu, itu nggak boleh. Jangan sampai tersebut seperti itu. Karena itu nggak ada comparisonnya bu, nggak bisa. Yang satu ibu yang melahirkan, yang satu istri yang menemani, betul, nggak bisa dibandingkan. Dan surganya suami ibu itu ada di ibunya, dan surganya ibu ada di suami ibu. Jadi nggak bisa dibandingkan. Jadi kalau ditanya seperti itu, laki-laki harus menjawab, saya sayang ibu saya 100%, saya sayang istri saya 100%. Karena nggak bisa dibandingkan. Kecuali punya ibunya 2 atau istrinya 2. Wah. Ya bu ya. Ya seperti itu ya. Jadi paling kencang teriaknya nih. Bisa jadi tuh orang itu akan diuji oleh sesuatu yang paling ditakutin oleh dia. Iya. Semoga bukan itu ujian nanti ibu. Nah jadi apa namanya? Kenapa? Siapa? Oh ujian. Ujian itu adalah tanda-tanda cinta Allah. Kita tidak perlu takuti itu. Kita ya kalau dicintai betul. Konteksnya dalam artian kita menjalani dengan ikhlas, dengan sabar, gitu. Ibu ya.
Oh iya benar. Allah ini biasanya ya Allah. Oke maaf saya nggak tadi. Allah itu akan menguji kita dengan sesuatu yang paling kita cintai atau yang paling kita takuti. Betul. Ibu sayang banget sama anak nih misalkan. Bisa jadi ujiannya di anak nanti. Ibu bangga banget sama suami ibu misalkan. Bisa jadi Allah mengujinya suami ibu. Karena ain itu nyata bu. Iya. Ain itu nyata. Betul, ada hadisnya bahkan disebutkan kalau ada takdir yang bisa, kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir itu adalah ain. Nah ain itu apa? Ain itu adalah mata setan, kita tahu ya. Jadi maksudnya gini, ain itu adalah perasaan dengki, tapi seringkali orang yang ain itu pun tidak menyadari bahwa dia kena ain atau dia sedang mengirimkan ain kepada orang. Contoh, ibu lagi posting mesra-mesraan ya sama suami nih di sosmed gitu ya. Wow, udah kayak keluarga cemara deh pokoknya ya, paling 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 bahagia misalkan gitu ya. Nah, ada orang lain melihat postingan itu dengan hati yang iri, hasad. Ibu bisa kena tuh. Bahkan dia bahagia pun ibu bisa kena juga. Kalau orang itu tidak mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah atau Allahumma barik. Makanya setiap kali ibu posting, usahakan ibu tambahin tuh Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik. Iya. Karena sering kali bisa terjadi itu bu. Bener. Ini nyata, maksudnya percaya nggak percaya bu ya, tapi terjadi. Iya bisa juga, kan kita namanya ibu kan bangga sama anak. Sering kali kan posting, tiba-tiba anak sakit. Itu bisa jadi bu. Bener. Atau misalkan ini sering terjadi, misalkan nih ibu sahabatan, ini sering banget terjadi ya. Bestie, wah di sosmed udah kayak wah ini bestie ketemu gede, twin flame saya katanya udah ini apa harusnya apa Allah menyatukan kita sebagai saudara gitu-gitu deh pokoknya ibu ya. Itu pecah bu. Iya, berantem bener. Ada nggak seperti itu? Ada, pasti ada. Apa-apa yang terlalu berlebihan Allah uji di situ. Makanya ya bukannya nggak boleh posting, boleh silahkan nggak apa-apa, tapi tentu setiap kali posting baca tuh apa tulis tuh Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik. Kenapa? Pada saat orang melihat postingan ibu, orang itu baca Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik gitu. Sehingga ibu terhindar dari ain gitu. Ibu ya gitu. Iya, mungkin berarti langsung pengen jawab aja ini ya. Silakan yang mau nanya. Sabar itu kan nggak mudah, sabar itu nggak mudah. Sabar. Gimana kiat kita untuk menjaga iman kita untuk tetap sabar, untuk tetap ikhlas dengan segala ketentuan yang Allah berikan. Kan nggak sedikit banyak yang bunuh diri. Gimana gitu? Ada amalan untuk menjaga kesabaran kita dengan tepat. Kiat-kiat khusus ya untuk menjaga iman kita biar tetap bagus istiqomah Ustaz. Ya. Kiat. Sabar itu orang-orang yang tidak sabar gini ya. Orang-orang yang tidak sabar biasanya ya karena imannya lemah. Nah, gitu. Ya, jadi korelasinya gitu. Saat iman kita lagi itu nanti ya. Jadi saat kita merasa tidak sabar, saat kita kecewa, saat kita sedih, itu biasanya iman kita lagi lemah. Lemah tuh maksudnya gimana? Ya kita lagi jauh dari Allah. Nah, gimana caranya tadi agar bisa tetap sabar? Maka mendekatlah kepada Allah. Itu caranya, Bu. Dengan cara apa? Ya tadi yang sudah kita pelajari semua. Salat, zikir. Ya kan? Sabar itu kan karena bergejolak dalam hati kan. Berarti tidak ada ketenangan dalam hati kita. Maka apa yang harus dilakukan? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Allah bilang, ingatlah padaku maka aku akan maka hatimu akan menjadi tenang. Dan Allah sudah janjikan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mungkin ada amalannya mungkin Ustadz, mungkin beliau minta amalan khusus atau amalan khusus sih sebetulnya tidak ada Ibu ya. Amal khusus itu tadi zikir itu amalan khusus, sholat tahajud itu amalan khusus,
Ngaji itu amalan khusus, udah itu. Itu aja kok. Minimal ya, misalkan nih minimal sekali sholat 5 waktu, tepat waktu ditambah sunnahnya, udah. Itu insya Allah Bu, kalau kita konsisten mengerjakannya maka pelan-pelan itu masalah terurai itu. Iya, pelan-pelan terurai. Tapi kan seringkali kita nggak sabar. Baru sekali 2 kali sholat bilangnya, oh saya udah ibadah nih, udah bertahun-tahun. Padahal baru 2 hari gitu kan. Ya kan, sedangkan tahun-tahun sebelumnya lupa, happy-happy, ya kan, nggak ingat Allah. Tapi gila dikasih ujian, masalah, langsung sholat, langsung bilang, ya Allah, saya sudah menunggu lama gitu. Padahal baru 2 hari, 3 hari gitu. Ya, jadi mungkin itu. Dan enaknya Allah itu Bu, gini loh, maksudnya kita tuh sama Allah doa tuh ya udah lepas aja. Dalam artian nggak perlu harus pakai bahasa Arab, harus pakai yang susah, nggak, udah. Kayak kita curhat ke teman gimana sih, atau curhat ke orang tua kan? Ya Allah, saya lagi sakit banget nih, ya Allah, hati saya sakit, gimana? Ya gitu, kayak kita curhat aja. Dan Allah tuh maha mendengar, Allah tahu. Ibu nggak perlu teriak-teriak, kalau doa sama Allah juga nggak perlu. Ya Allah, nggak. Bahkan ibu diam pun, bergumam pun, itu Allah dengar Bu. Nah, gitu. Jadi itu adalah rumus generalnya, ibu pakai aja. Atau misalkan waktu terbaik kapan kita kalau curhat sama Allah? Tahajud. Dan di saat sujud. Ada hadisnya. Jadi pokoknya kita selalu saat mengerjakan sesuatu, kita ibu Google dulu, ada nggak hadisnya, ada nggak ayat Qur'annya. Ya, Rasul katakan posisi terdekat seorang hamba dengan Robnya adalah saat dia bersujud. Doa di sepertiga malam. Ibu banyak zikir, udah itu insya Allah pelan-pelan ibu akan lewat masalahnya. Dan kita sudah tahu kaidahnya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, udah. Tidak mungkin episode ibu adalah episode sabar terus, nggak mungkin. Pasti akan datang masanya episode syukur, episode bahagia, episode kemuliaan, kemudahan, kenikmatan. Syaratnya apa? Sabar. Oke. Belum dikabulkan gitu Ustaz, itu apakah ada yang salah dengan diri kita? Masih sama Ustaz. Masih korelasinya masih seperti Ya, itu. kurang lebih kan sama ya. Ini kan case-nya sama, sabar, doa. Tapi tadi kan kita juga sudah bahas sebenarnya. Ya, kalau ibu tadi ingat kan disebutkan setiap doa itu Bu, itu tidak semuanya langsung Allah kabulkan. Tapi ada 3 cara bagaimana Allah mengabulkan. Yang pertama adalah yes, iya, langsung dikabulkan. Yang kedua later, nanti, tunggu dong, kapan? Terserah Allah. Terserah Allah Bu. Kita nggak bisa nentuin, ya Allah saya udah sabar nih udah 1 minggu, nggak bisa. Saya udah sabar nih 1 bulan, nggak bisa. Saya udah sabar 1 tahun, nggak bisa. Kan tadi kita belajar, Nabi Zakaria aja 50 tahun harus menunggu. Baru punya anak. Nabi Muhammad saat ingin memindahkan kiblat menunggu 17 bulan. Bayangkan. Jadi kita semua menunggu. Tapi bisa jadi ada yang ketiga nanti Bu. Apa itu? Better. Allah ganti dengan lebih baik. Allah ganti dengan sesuatu yang ibu nggak minta tapi menyelamatkan hidup ibu. Misalkan ibu diselamatkan dari musibah. Iya, ibu minta uang nih 1 miliar misalkan, Allah nggak kasih. Tapi ibu diselamatkan dari kecelakaan musibah senilai 1 miliar kalau ibu. Ya. Tapi ibu juga harus ingat, bisa jadi kebaikan atau hal yang kita inginkan itu juga akan ada bayarannya Bu. Iya dong, nggak mungkin Allah ngasih senang terus, ibu nggak diuji kan, nggak mungkin. Setiap kali mau naik tingkat Allah akan uji. Berarti saat ibu ingin kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkah, yang lebih ini, pasti Allah akan uji terus tuh. Nah bisa jadi mungkin Allah melihat ibu belum mampu untuk menerima ujian itu. Ini ada ya Bu, ada ya. Ini saya kemarin baru ngisi di Bintaro ya, BSI ya, BSI Bintaro. Ada ibu-ibu cerita, temennya siapa ya,
Jadi dia doa Bu, minta 1 miliar Bu, bener. Allah kasih Bu. Tapi dengan cara apa? Anaknya meninggal Bu. Iya, asuransi. Ya, itu kemarin ya. Meninggal pesawat atau meninggal apa? Di pesawat, meninggal di pesawat tuh, kecelakaan pesawat Bu. Dapat uang 1 miliar. Tapi ada yang diambil nggak? Ya itu memang sudah takdir juga gitu kan. Tapi memang itu tadi poinnya, saat kita meminta sesuatu yang kita rasa baik bagi diri kita, pasti Allah akan uji juga gitu. Ujiannya juga pasti berat. Ujiannya apa namanya, ibu gitu ya, yang sudah misalkan melewati berbagai ujian, pasti Allah akan angkat derajatnya juga. Tapi yang belum ya belum. Jadi maksudnya kita tuh gini, intinya adalah kita saat berdoa pada Allah, udah kita doa aja dengan penuh keyakinan. Yakin Allah akan ngabulin. Jangan berhenti berdoa. Kalau ibu berdoa, kemungkinannya kan ada 2. Dikabulkan atau belum dikabulkan. Tapi kalau ibu tidak berdoa, kemungkinannya cuma 1 Bu. Apa? Ya tidak dikabulkan. Bisa jadi diganti lebih baik juga bisa. Better. Ya jadi yes, later, better. Bukan pay later ya. Oke ya, Bu Leman ya. Oke. Terpenuhi ya. Oke, benar. Yang pertama, bolehkah kita mendoakan hal yang buruk kepada orang yang menzalimi kita? Tadi kan ada ayatnya bahwa Allah itu tidak menyukai perkataan yang buruk kecuali orang yang dizolimi. Jadi sebetulnya boleh-boleh aja. Kalau betul-betul kita merasa dizolimi. Tapi kita cukup berdoa. Jangan kita yang ngebales Bu. Karena bisa jadi kalau kita yang ngebales, lebih zolim daripada perbuatannya, gantian dia yang doain kita Bu. Enggak? Ibu dizolimin 1, ibu balas zoliminnya 3. Ya kan? Minus di ibu, surplus di dia Bu. Gantian, ibu yang menzolimi dia posisinya, ibu didoain, ya ibu yang selesai gitu ya. Yang kedua tadi, intinya ibu mau ngebantu orang, tapi kata suami untuk gimana? Ibu mau bantu kakaknya Pak Ustadz. Cuma kakaknya bilang tengil juga tuh ya kakaknya. Ya itu, benar. Itu kan ibu niatnya baik. Kakak ibu juga baik ya, sama ibu. Udah selipin aja Bu bawa bantal, tiba-tiba buka bantal. Iya. Itu intinya dua-duanya sama-sama baik ya. Yang satu ingin bantu kakaknya, yang satu tahu kakaknya adewan nggak punya duit dari mana nih? Apa jangan dari mana, minjem dari warung atau apa? Mendingan jangan deh, mungkin ya. Tapi kalau emang ibu meniat ya udah ibu tinggal selipin di bawah bantal lah atau di dompetnya masukin gitu kan, dia juga nggak nyeh itu pas buka dompet loh ada duit dari mana ya? Dari mana ya? Bandung KDM aja. Dari apa dong? KDM. ATM. Dari KDM. Oh KDM. Iya. Iya bisa aja KDM kan baik ya Bu. Iya. Ada tambahan Ustadz. Oke. Tadi kan ada korelasinya nggak? Tadi kan ibu yang tadi minta 1 miliar doa, tapi Allah kasih tetap, tapi dengan mengambil anaknya. Apakah doanya itu kita kurang apa gitu Ustadz? Ya mungkin kurang spesifik. Jadi dia hanya minta 1 miliar. Ketika kita ada misalnya meminta sesuatu, apakah ada kata-kata yang membuat doa kita itu nggak blunder gitu, jadi nggak kembali kepada diri kita yang jelek? Apa yang terbaik seperti apa? Gitu? Jadi doa itu memang kan ada tambahannya apa? Kalau doa itu harus spesifik juga, misalkan ya Allah
Saya minta mobil 2 pintu misalkan. Hah? Iya. Ya kan? Akhirnya apa kalau ibu cuma minta itu? Yang dikirim apa? Bajai. 2 pintu kan? 2 pintu. Iya. Apa mobilnya ya bisa bajai, bisa espas, bisa Lamborghini, ya kan? Kan tergantung ibu. Redaksinya harus jelas. Ya harus jelas. Ya Allah saya minta. Ya itu pertama. Yang kedua memang semua yang terjadi kan memang sudah qadarullah. Tapi memang kita nggak tahu itu berarti rahasia Allah. Saat minta 1 miliar, iya Allah kasih. Tapi anaknya hilang. Nah itu udah rahasia Allah tuh. Ya, itu hanya Allah. Makanya setiap kali apapun yang terjadi ya kita harus mengucapkan qadarullahu masya'a fa'ala. Nabi melarang kita untuk mengucapkan kata seandainya. Termasuk berdoa tadi. Oh seandainya saya nggak doa, oh seandainya saya begini begitu nggak boleh. Karena kata-kata seandainya hanya akan membuka pintu masuknya syaitan ke dalam diri kita. Gitu. Ibu ya, tapi berdoa harus berdoa minta sama Allah, minta. Tentu berdoa itu gini. Berdoa itu coba ibu gini. Berdoa yang paling baik adalah yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ibu contoh doa-doa dalam Al-Qur'an gimana sih? Langsung Bu, straight to the point. Nggak pakai kalimat-kalimat puitis, nggak pakai Bu. Langsung, bener. Rabbil firli wali walidayya. Rabbishrahli sadri ya. Wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah berikanlah kepadaku, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya Allah lapangkanlah dadaku. Jadi memang berdoa itu harus dari hati yang yakin, bukan dengan ya Allah tolongin dong kalau engkau emang pengen nolongin gitu. Ya kan? Ya enggak? Harus yakin Bu, jangan. Ya Allah tolong kasih saya 1 miliar dengan cara yang afiah, dengan cara yang baik. Ya enggak? Nah itu, al-afiyah gitu ya. Jadi bukan ya Allah tolong dong ini 1 miliar enak nih katanya. Ya. Ya. Iya, karena Nabi juga mengatakan ya dalam sebuah hadis bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Apa itu yang lalai? Ya tadi itu. Ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Nggak yakin. Nah, tapi minta sama Allah. Ya Allah, berikanlah saya tadi rezeki untuk bisa membahagiakan keluarga saya. Untuk bisa membeli rumah. Terus kasih tahu kenapa mau beli rumah. Saya akan pakai untuk kajian. Untuk ibadah. Untuk menyenangkan hati orang tua saya. Gitu. Insya Allah Allah akan kasih Bu. Insya Allah Allah akan kasih. Dengan cara yang tadi halal, baik dan afiah. Gitu. Oke? Cocok? Cocok. Bungkus? Karetnya berapa? Yang mau bertanya ibu-ibu? Sudah selesai ya? Udah paham ya? Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira Ustadz. Alhamdulillah. Ibu-ibu semua telah sama-sama kita dengar tausiah yang menjadi pencerahan buat kita semua dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Muhammad Asad. Dan sekaligus Ustadz kalau bisa ditutup dengan doa. Semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan kita memohon kepada Allah agar Allah dengar dan Allah kabulkan segala doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab.
Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami semua berkumpul di majlis ilmu untuk membesarkan, mengagungkan namamu ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ya Allah ya Ghafur, ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar, kami paham dosa kami sangat banyak ya Allah. Kalau bukan Engkau yang menutup aib-aib kami, dosa-dosa kami, sesungguhnya kami akan menjadi manusia yang paling hina di mata manusia lainnya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang membuat Engkau murka kepada kami, dosa yang membuat rezeki kami terhambat, dosa yang membuat takdir kami buruk ya Allah. Jika ada catatan takdir buruk yang tertulis untuk kami, maka hapuskan catatan itu ya Allah, dan ganti dengan takdir yang baik ya Allah. Sesungguhnya kami tidak akan sanggup ya Allah jika memang takdir buruk itu menghampiri kami ya Allah. Dan kami yakin Engkau adalah maha baik, Engkau maha pengasih dan maha penyayang ya Allah. Engkau maha segalanya ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua yang telah mendidik, membesarkan, menyayangi kami. Jika memang mereka telah Engkau panggil duluan, tolong berikanlah tempat yang terbaik ya Allah bagi ayah kami, bagi ibu kami ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Dan jika orang tua kami masih hidup ya Allah, tolong berikan kami kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka ya Allah. Kami sangat sayang kepada ayah kami, kepada ibu kami ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang baik, anak-anak yang berbakti, dan jangan pernah Kau jadikan kami anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah takdir kami baik ya Allah. Bimbing kami selalu, temani kami selalu ya Allah. Tidak ada yang bisa mengatur hidup kami yang akan sebaik-baiknya kecuali Engkau ya Allah. Kami lelah, kami capek ya Allah mencoba mengatur hidup kami sendiri dan berantakan semua ya Allah. Maka kami serahkan kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh kami adalah orang-orang yang fakir ya Allah. Berikanlah keberkahan dari setiap kebaikan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami menjadi hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.